بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa channel Malang Mengaji, demikian juga channel Malang Batu Mengaji, demikian pula yang menyiarkan dari akun-akun Facebook, dari akun Darul Istiqomah, kemudian juga yang lain dari seluruh channel-channel yang menyaksikan dan menyiarkan. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dua sesi kajian insyaallah. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang fikih. Yang mana akidah kita ambil dari kitab Lumatul I'tiqad yang diberi komentar singkat oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kitab fikih kita ambil dari kumpulan hadis-hadis hukum dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di sesi pertama kita bahas akidah terlebih dahulu, dan kita berada di penghujung pembahasan, ya, di kitabnya. Kalau yang memiliki kitabnya halaman 163 di poin 94. Kemudian nanti di poin 95 itu poin akhir, yakni doa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin agar kita dijaga dari segala macam fitnah, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Karena di akhir bahasan kitab Lumatul I'tiqad adalah menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, dari kalangan ahli bid'ah. Dan dibahas sebelumnya bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang, di antara contoh-contohnya boleh sebutkan penyimpangan seperti kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, ya, dan yang lain dari kelompok-kelompok yang sesat menyimpang seperti kelompok Syiah Rafidhah, di mana penyimpangan mereka itu dalam asal atau usul atau dasar atau prinsip agama, ya. Dan tidak boleh seorang muslim berbeda-beda aliran dalam prinsip agama atau dalam pokok agama atau dalam usul agama, bukan dalam cabang, ini dalam usul. Tidak boleh. Makanya sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, la ta'adudiyyah fil i'tiqad wat tauhid wal iman. Jadi tidak ada ta'adudiyyah, yakni tidak ada keanekaragaman madhab dan pemahaman di dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dan di dalam masalah iman. Ya, tidak boleh ada perbedaan. Seorang muslim saya akidahnya misalnya Mu'tazili, atau saya akidahnya Jahmi, atau saya akidahnya Qadari. Enggak boleh. Harus satu akidah, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus saleh. Adapun dalam masalah-masalah furu' agama, ini yang akan dijelaskan pada poin berikut ini. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma binisbati, dalam sebagian cetakan itu wa amma an-nisbatu, ya, wa amma an-nisbatu, di cetakan saya ini wa amma binisbati di halaman 163, ila imamin fi furu'id din, adapun menyandarkan kepada imam di dalam furu', di dalam cabang agama. Kalau pembahasan sebelumnya, penyandaran itu, kalau sebelumnya penyandaran itu penyandaran kepada imam-imam namun yang sesat, kemudian juga penyandaran kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, seperti penyandaran kepada Jaham bin Safwan, penyandaran kepada misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari, atau kepada
kesesatan-kesesatan seperti penyandaran kepada takdir qadariyah dan semisal, itu tidak diperbolehkan. Adapun yang sekarang penyandaran kepada imam di dalam furu', di dalam cabang-cabang din agama, kat tawaifil arba'i, seperti misalnya kelompok-kelompok imam yang 4, seperti penyandaran kepada imam yang 4. Dan imam yang 4 yang dimaksud kalau di zaman kita sekarang ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Maka falaysa bimadmumin, itu tidaklah tercela. Ya, tidaklah tercela. Fa inna ikhtilafa fil furu'i rahmatun. Karena sesungguhnya ikhtilaf di dalam cabang ini adalah rahmat. Maksud rahmat di sini yakni masuk ke dalamnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah ketika para ulama-ulama tersebut berbeda pendapat. Ya. Itu yang dimaksud rahmat. Ini artinya ulama beda pendapat karena ijtihadnya mereka, maka Allah memaafkan. Oleh karena itu orang yang ijtihad dengan salah dalam ijtihadnya tetap mendapatkan rahmat Allah. Ijtihad ulama yang salah tetap mendapatkan rahmat Allah, yakni mendapatkan ampunan Allah, tetap mendapatkan pahala walaupun salah. Itu yang dimaksud rahmat di sini. Ya, bukan berarti perpecahan umat itu rahmat, enggak. Karena itu hadis palsu, hadis maudhu', yaitu ada hadis ikhtilaf ummati rahmah, ikhtilafnya umatku adalah rahmat. Ini hadis tidak sahih. Ya, dan yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qudamah di sini, fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmah, yakni ikhtilafnya para imam madhab yang 4 itu adalah di bawah atau masuk ke dalamnya rahmat Allah, ampunan Allah yang dimaafkan oleh Allah, bahkan yang salah tetap mendapat pahala. Taib. Al-mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim. Dan perselisihan mereka di dalam masalah furu' agama itu terpuji, artinya tidak tercela di dalam ikhtilafnya. Tentu dengan syarat ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh, syaratnya selama tidak fanatik, syaratnya selama tidak menjadikan perpecahan. Karena tidak setiap khilaf harus pecah. Tapi kalau pecah pasti ikhtilaf. Jadi bedakan, ikhtilaf belum tentu iftirak, tapi kalau iftirak pasti ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu perselisihan yang terkadang bisa boleh. Tapi kalau namanya iftirak itu perpecahan. Ya, perpecahan. Itu yang diharamkan mutlak. Enggak ada iftirak yang benar. Makanya Rasul menggunakan lafaz iftirak. Sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku. Nah, ini menunjukkan dibedakan antara ikhtilaf dengan iftirak. Walaupun terkadang Rasul menggunakan lafaz ikhtilaf juga, seperti man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti maka dia akan melihat ikhtilafan. Ya, yakni perselisihan yang banyak. Lalu Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Taib. Wa ikhtilafuhum rahmah wasi'ah. Maka perselisihan mereka adalah rahmat yang luas. Wattifaquhum hujjatun qati'ah. Dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang pasti. Artinya ketika para ulama Islam berijma' bersepakat, itu menjadikannya sumber hukum. Ya. Jadi bedakannya, kalau ijma' itu pasti benar. Tapi kalau jumhur mayoritas misalnya itu belum tentu benar. Kan ada istilah ya, ulama ijma', artinya itu pasti kebenaran. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat begini dan begitu misalnya, belum tentu mayoritas itu benar. Bisa jadi justru pendapat minoritas itu yang benar, bisa jadi. Tapi kalau sudah ijma', ulama sepakat, maka yang menyelisihinya adalah kesesatan. Menyelisihinya adalah kesesatan. Seperti misalnya, haramnya musik itu ijma', enggak ada ulama yang menghalalkan musik. Lalu kalau ada yang menghalalkan ulama setelah ijma'nya ulama, nah penyelisihannya ini tidak dianggap, tidak lagi disebut khilafiyah. Jelas ya, imam yang empat itu sudah ijma'. Enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan musik halal. Lalu ada muncul misalnya Imam Ibnu Hazm, apalagi di zaman sekarang ya,
Imam Ibnu Hazm itu masanya di bawah, jauh di bawahnya imam yang 4 yang sudah ijma. Maka penyelisihannya Imam Ibnu Hazm tidak dianggap. Karena sepakat sudah para ulama salaf tentang keharaman mus. Ini salah satu contoh. Baik. Lalu poin 95 kita baca, nas'allahu an ya'simana minal bid'ah wal fitnah. Di poin ke 95 ya, ini doa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang beliau mengatakan, kami mohon kepada Allah an ya'simana agar menjaga kita minal bid'ah wal fitnah, dari kebid'ahan dan fitnah. Karena sebelumnya dibahas tentang kebid'ahan, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang, maka kita semoga dijaga, dilindungi oleh Allah dari kebid'ahan wal fitnah dan fitnah. Fitnah yang dimaksud fitnah dalam agama ini, penyimpangan, kesesatan. Wa an yuhyana 'alal islami wa sunnah, dan semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam, dan tidak cukup Islam tapi juga di atas sunnah. Apa maknanya kok dibedakan Islam dan sunnah? Ya, karena sunnah maknanya seorang ada di atas Islam yang benar, di atas pemahaman yang benar. Itu makna sunnah. Jadi seorang kadang hanya berislam namun dia ada di atas sunnah, tapi orang yang di atas sunnah pasti dia di atas Islam yang hak, yang benar. Makanya Rasul pun menegaskan demikian, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Oleh karena itu, Imam Al-Barbahari mengatakan, i'lamu anna sunnata hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya sunnah itu ya Islam. Maksudnya Islam yang benar, Islam yang hak. Dan doa Imam Ahmad juga demikian. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan sunnah. Demikian pula para ulama kita. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa an yuhyana 'alal islami wa sunnah. Wa yaj'alna mimman yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamat, dan semoga kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat bersama rombongan mereka. Rombongan siapa? Rasul dan para sahabat setelah kematian kita. Bi rahmatihi wa fadlihi. Nah, ini tawassul. Jadi tawassul itu dibolehkan, disyariatkan, bukan dibolehkan, bahkan disyariatkan tawassul, namun dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bi rahmatihi wa fadlihi. Yani dengan bertawassul melalui rahmatnya Allah, dengan bertawassul melalui keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, amin. Ya, semoga Allah mengijabah. Lalu beliau mengatakan, wa hadza akhirul mu'taqad. Inilah akhir daripada akidah. Walhamdulillahi wahdah, dan hanya puji milik Allah semata. Wa sallallahu ala sayyidina, dan semoga salawat Allah terlimpah curahkan kepada sayyidina. Ya, di sini Syekh menyebut sayyidina. Ini boleh kalau di luar salat, ya. Kalau di dalam salat tidak boleh mengucapkan salawat tambahan sayyidina. Karena apa? Karena kalau zikir-zikir salat sifatnya tauqifiyah, sifatnya paten pasti, dan di dalam dalil-dalil tidak ada tambahan sayyidina. Adapun di luar, ya, ketika ceramah dalam tulisan-tulisan tidak masalah mengatakan sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman, dan semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta semoga Allah mencurahkan salam, ya, dan keselamatan. Ini akhir dari pembahasan kitab Lu'matul I'tiqad. Kemudian kita baca di antar penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh menjelaskan tentang al-khilaf fil furu', yakni perselisihan para ulama dalam masalah furu'. Adapun dalam masalah usul itu tidak diperbolehkan, haram mutlak, ya. Taib. Namun perlu dirinci para jamaah supaya tidak salah paham juga, karena terkadang ada para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah akidah. Nah, ini kita harus rinci. Jadi begini, istilah usul dan furu', ya, istilah usul dan furu' ini belum dikenal di zaman para as-salaf. Istilah usul dan furu', ya. Lalu kemudian firqah sesat yang bernama Mu'tazilah itu membedakan agama kepada usul dan furu', namun dengan pembedaan yang salah, yang batil. Ya. Di antaranya kata Mu'tazilah,
usul adalah perkara-perkara berkaitan dengan akidah dalam agama. Adapun furu' perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ya. Jadi usul masalah akidah, furu' masalah ibadah. Nah, ini pembagian semacam ini, usul dan furu' dengan pembagian seperti ini, itu adalah pembagian yang datang dari kaum Mu'tazilah. Oleh karena itu mereka menolak hadis ahad untuk urusan usul yang kata mereka usul adalah masalah akidah. Ya. Sehingga munculnya istilah usul dan furu adalah mereka yang memunculkan. Namun kemudian para ulama menjelaskan bahwa usul dan furu, kalaupun kita mau bagi agama ini kepada usul dan furu, ya, maka pembagiannya tidaklah seperti pembagian kaum Mu'tazilah. Di mana pembagian yang benar adalah bahwasanya al-usul adalah perkara-perkara agama yang sudah disepakati. Sementara furu' adalah perkara-perkara agama yang masih ada perselisihan atau yang masih diperselisihkan. Baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan ibadah. Sehingga kesimpulannya urusan akidah ada usul ada furu'. Urusan ibadah pun ada usul ada furu'. Ini agama sama antara akidah dan ibadah tidak bisa dibedakan. Namun dibedakan memang dalam akidah ada usul ada furu'. Dalam ibadah pun ada usul ada furu'. Contoh, di dalam masalah akidah tentang adanya azab kubur ini usul. Wajib semua orang Islam mempercayai adanya azab kubur. Namun tentang azab kubur menimpa ruh atau jasad maka ini adalah furu'. Pembahasannya furu' karena ada khilaf ulama dalam masalah itu dan khilafnya mu'tabar. Seperti misalnya lagi tentang khilaf para ulama, apakah Nabi SAW melihat Allah atau tidak? Ini masalah akidah, tapi ini adalah masalah furu'. Karena ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan perselisihannya mu'tabar. Sekarang dalam masalah akidah, dalam masalah fikih juga demikian. Ada usul, ada furu'. Tentang hukum salat 5 waktu adalah wajib. Ini usul atau furu'? Usul. Dan ini dalam masalah ibadah. Tapi hukum salat Idul Fitri, hukum salat berjamaah, ini furu' karena para ulama berselisih atau masih diperselisihkan tentang masalah itu. Jadi furu' yang masyhur ya, katanya urusan-urusan urusan-urusan ibadah saja. Dan usul adalah masalah akidah. Ini kurang tepat dan ini adalah muncul dari definisi dari kaum Mu'tazilah. Ya. Baik, jadi al-furu' sebenarnya masalah-masalah yang masih diperselisihkan dalam urusan agama. Baik, saya menjelaskan di sini al-furu' jam'u far'in wa huwa lughatan ma buniya ala ghairih. Furu' itu bentuk jama' ya dari kata far'un. Far'un ya. Bentuk jamaknya adalah al-furu'. Dan dia secara bahasa artinya ma buniya ala ghairih. Yaitu semua yang dibangun di atasnya atau apa yang dibangun di atasnya. Artinya apa yang dibangun di atasnya. Atau dalam istilah mungkin perkara ya yang dibangun di atas yang lain. Nah, ini jadi itu artinya furu'. Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Ya, misalnya kalau ada dasar pondasi lalu dibangun di atasnya. Misalnya ada pondasi itu asas atau usul. Lalu furu'nya apa? Ya bangunan itulah furu'nya. Jelas ya? Jadi kalau kita membangun bangunan, pondasi itu disebutnya usul, lalu bangunan yang dibangun di atas pondasi itu namanya furu'. Baik. Wa istilahan dan secara istilah adalah ma la yata'allaq bil aqaid. Namun yang dimaksud oleh pembahasan kita ini istilah secara istilah apa yang tidak ada kaitan dengan akidah. Nah inilah yang masyhur hatta Syekh di sini mendefinisikan demikian. Namun sekali lagi definisi tersebut tidak sempurna. Jadi yang sempurna furu' artinya perkara-perkara agama yang tidak atau yang masih diperselisihkan, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah. Tapi di sini saya menjelaskan sebagaimana yang masyhur tadi ma la yata'allaq bil aqaid. Yani masalah-masalah agama yang tidak ada kaitan dengan akidah.
Kamasaili taharah wassalah wa nahwiha. Seperti masalah taharah, masalah salat dan yang lainnya. Nah, taib intinya cabang ini masalah yang masih diperselisihkan. Sehingga di sini boleh berselisih, di sini tidak tercela. Ya. Orang menasabkan kepada Syafi'i, kepada Hambali berbeda ini tidak tercela. Selama apa? Tidak fanatik, tidak menjadikannya perpecahan. Wal ikhtilafu fiha laysa bimadmumin haitsu kana sadiran an niyatin khalisatin wajtihadin la an hawa wa ta'assub. Nah, ini syaratnya. Jadi ikhtilaf di dalam masalah furu' agama ini tidak tercela, tidak tercela karena dia muncul dari niat yang khalisah, niat yang baik. Nah, wajtihadin juga karena ijtihad. Sementara ijtihad kalau salah bagaimana? Dapat pahala tetap. Namun tetap salah. Ya kita tidak boleh mengikuti hasil ijtihad yang salah walaupun orang yang ijtihadnya tetap berpahala. Ya. Kalau kitanya dia yang tidak berpahala karena kita bukan mujtahidnya, kita pengikutnya, berarti kita tetap salah. Tetap dianggap kalau itu keliru ya keliru. Yang berpahala itu ya para imam-imam kita itu yang mereka mujtahid. Ya. La an hawa, bukan karena hawa nafsu wa ta'assub dan juga karena fanatik. Nah, itulah yang dimaksud ikhtilaf di dalam masalah furu' boleh karena sebab ini dia. Yang pertama bukan karena fanatik. Yang kedua karena niat yang baik. Ya, yang ketiga bukan karena hawa nafsu. Li'annahu waqa'a, karena hal itu terjadi fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yunkiru. Walam yunkiru, dan Nabi tidak mengingkari, ya. Walam yunkiruhu, Nabi tidak mengingkarinya. Yani kisahnya di zaman sahabat sudah terjadi perselisihan dalam urusan furu, bukan pokok agama. Makanya yang menarik di sini bahwa para sahabat walaupun mereka berselisih, namun mereka tidak berpecah belah. Sampai bahkan mereka itu perang, saling menumpahkan darah, namun akidah mereka satu. Aqidatuhum wahid. Akidah mereka satu. Nah, adapun masalah furu, ya, terjadi di kalangan para sahabat. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat fi ghazwati Bani Quraidah, ya, ketika peperangan Bani Quraidah. Jadi Nabi utus para sahabat. Lalu Nabi wasiat atau berpesan, kata Nabi, la yusalliyanna ahadun illa fi Bani Quraidah. Kalian salat asar, ayo kalian berangkat sekarang dan jangan salat asar, tidaklah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Nah, ini bahasa Nabi ini disalahpahami atau terjadi silang pendapat di kalangan sahabat. Apa maksudnya? Apakah Nabi ini mutlak, yakni pokoknya jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah? Atau maksudnya, ya, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk segera berangkat dan berjalan agak cepat sehingga waktu asar sudah nyampe di Bani Quraidah. Dua ini yang di benak para sahabat. Nah, terjadilah di tengah jalan sebelum sampai waktu asar datang. Fahadaratis salah qabla wusulihim. Sampailah waktu asar itu di tengah jalan sebelum mereka sampai di Bani Quraidah. Nah, fa akhara ba'duhumus shalah. Sebagian sahabat yang memahami larangan salat asar kecuali di Bani Quraidah apapun yang terjadi, sehingga mereka mengakhirkan salat asar, tidak mau salat asar di jalan saat itu sudah masuk waktu, tapi mereka sampai maunya nanti salat itu di Bani Quraidah. Sebagian begitu. Wa shalla ba'duhum hina khafu khurujul waqti, dan sebagian mereka salat karena khawatir nyampe di Bani Quraidah waktu asar sudah habis. Ya. Jadi mereka terbagi dua. Nah, yang menarik di sini walam yunkirin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Ini hadis dalam Bukhari. Dan Nabi tidak mengingkari salah satu dari mereka. Jadi Nabi benarkan dua-duanya. Padahal mereka berkhilaf, berselisih. Tapi Nabi tidak mengatakan ini perpecahan, ini. Tidak. Karena perselisihan yang tidak menimbulkan perpecahan, yang tidak fanatik. Ya. Tidak saling gontok-gontokan, para sahabat saling menghormati. Demikian kita sepantasnya, sepatutnya, apalagi sebagai penuntut ilmu. Ya. Taib. Wali'anna al-ikhtilafa fiha mawjud fi sahabah. Ini perselisihan dalam masalah furu' agama ada di masa atau di kalangan para sahabat. Wahum khairul qurun, padahal mereka sebaik-baik generasi. Ya. Namun tidak
dicelaknya kenapa? Wali annahu la yuwarithu adawatan wala baghdha. Karena tidak memicu permusuhan, tidak memicu saling benci, ya. Juga tidak memecahkan kalimat atau persatuan. Bi khilafil ikhtilaf fil usul. Berbeda dengan ikhtilaf dalam pokok-pokok agama, dalam akidah tadi. Ya, dalam akidah. Saling berpecah belah. Ya, Syiah berpecah dengan Jahmiyah berpecah, bahkan satu sekte saja itu bersekte-sekte lagi. Di Syiah saja ada berapa ratus sekte. Ya, Mu'tazilah bersekte-sekte lagi. Khawarij ada sekte Az-Zariqah, ada sekte Syurah dan yang macam-macam sekte yang sudah kita bahas itu pertemuan itu. Nah, kemudian yang menarik kata Syekh di sini, wa qaulul mu'allif wal mukhtalifuna fihi mahmudun fi ikhtilafihim. Perkataan muallif yakni Imam Ibnu Qudamah di dalam Lu'matul I'tiqad ini, dan yang berselisih di dalam furu itu terpuji dalam perselisihannya. Ya, perhatikan kata Syekh, laisan thana'un 'alal ikhtilaf. Ini bukan artinya memuji perselisihannya, bukan. Karena jelas ittifaq, yang namanya ittifaq persatuan, kesepakatan, khairun minhu. Yang namanya ittifaq tentu lebih baik daripada berselisih. Yang namanya sepakat, kesepakatan tentu lebih afdal, lebih baik daripada berselisih. Maka bukan yang dimaksud mu'alif memuji perselisihannya, bukan. Wa innamal muradu bihi nafyud dammi anhu. Namun yang dinafikan maksudnya adalah menafikan celaan, ya. Wa naqula wahidin mahmudun ala maqala. Bahwa masing-masing dipuji atas apa yang dikatakannya karena dia mujtahid, ya, muridun lil haq, yang menghendaki kebaikan, kebenaran. Fa huwa mahmudun ala ijtihadihi, dan itu dipuji atas ijtihadnya. Wattiba'i ma dhahara lahu minal haq, dan dipuji atas pengikutannya kepada kebenaran. Wa in kana qad la yusibul haqqa, walaupun terkadang tidak mendapatkan kebenaran itu. Jadi mujtahid ketika berijtihad dan salah tetap, ya, dia dipuji karena ijtihadnya, usaha kesungguhnya dalam menetapkan sebuah hukum. Taib. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Ibnu Qudamah, innal ikhtilafa fil furu'i rahmah. Nah, ini yang dimaksud. Ikhtilaf di dalam furu' rahmat, ay dakhilun fi rahmatillahi wa afwihi. Jadi maksudnya ikhtilaf dalam masalah cabang agama, rahmat itu maksudnya masuk ke dalam rahmat Allah, masuk ke dalam ampunan Allah. Haitsu lam yukallifhum aktsar mimma yastati'una, karena Allah tidak memaksa, Allah tidak membebani hamba di atas kemampuannya. Artinya kalau sebatas itu ijtihadnya dan salah, tetap Allah maafkan. Nah, itu maksudnya. Walam yalzamuhum bi aktsar mimma dhahara lahum. Jadi tidak mengharuskan dari apa yang hanya nampak darinya saja. Falaysa alaihim haraj fi hadzal ikhtilaf, dan tidak ada dosa, ya, di dalam ikhtilaf ini. Bal hum fihi dakhiluna tahta rahmatillahi wa afwihi, namun mereka bahkan masuk di bawah rahmat dan ampunan Allah. In asabu falahum ajran, kalau benar dapat 2 pahala. Wa in akhtau falahum ajrun wahid, kalau salah mereka dapat 1 pahala. Demikian, ya. Baik. Lalu Syekh ingin menjelaskan ijma kepada kita. Ya, karena tadi disebutkan bahwa ikhtilafnya mereka itu rahmat dan ijmanya itu adalah hujjah qati'ah. Ya, apa maksudnya ijma? Ijma fil lughah al-azm wal ittifaq. Ijma itu secara bahasa artinya tekad, ya, atau keinginan kuat, dan al-ittifaq kesepakatan, itu ijma. Adapun yang dimaksud oleh istilah ijma itu adalah ittifaqul ulama al-mujtahidin, kesepakatannya ulama-ulama mujtahid. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng, ulama mujtahid. Jadi ijma ulama-ulama mana? Ulama sekota Malang. Ini enggak ijma itu. Ulama sekota Malang. Ulama ya sedunia, yang mengaku itu dunia gitu. Ya. Dari umat siapa? Min ummati Muhammad. Ya. Jadi ijma pendeta sedunia. Pendeta ini umat Muhammad. Ijma ulamanya itu ulama mujtahid. Ulama mujtahidnya itu harus umat Muhammad. Bisa jadi pendeta misalnya itu kan ulama juga dikatakan, ya, ulama lah, ya.
Tapi kan bukan termasuk umat Muhammad. Umat mana yang maksud? Ummatul ijabah ini. Karena umat Muhammad memang ada dua. Yang dimaksud umat di sini ummatul ijabah, bukan umatul dakwah. Karena umat Muhammad juga bisa termasuk orang-orang kafir itu umat Muhammad. Selama orang kafir hidup pada masa Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi umat Nabi Muhammad ada dua ya. Ada umatul dakwah, itu setiap orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad diutus namun belum atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua umatul ijabah, yakni umat yang telah beriman. Taib. Ala hukmin syar'iyyin ba'da nabi. Ya, di atas hukum syariat. Jadi kesepakatannya itu di atas hukum syariat, bukan di atas hukum yang bukan syariat. Seperti hukum dunia, hukum adat. Misalnya sepakat kalau hamburger enak, itu bukan, enggak dibahas dalam bahas ijma'. Mau sepakat mau enggak terserah. Ya, ini hukum syariat yang dimaksud. Adapun hamburger makan sepakat soto Banjar, soto Banjar enggak ini ada? Nah, sepakat soto Banjar enak. Siapa yang enggak sepakat pun enggak apa-apa, enggak bahasannya. Ya. Lalu kapan? Setelah Nabi, ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi adanya ijma, bukan ketika Nabi masih hidup, setelah Nabi wafat. Wa huwa hujjatun, dan ijma ini adalah hujjah. Maka sumber hukum ini Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, ijma' ini liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Ya, artinya segi pendalilan terhadap ijma' ini mana ayat ini? An-Nisa 59. Ya. Bahwasanya hujjah itu adalah, atau ijma' itu adalah hujjah. Lalu Syekh membawakan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih di dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maknanya para jemaah, dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan masing-masing mengikuti perselisihan tersebut, tapi dikembalikan kepada dalil. Karena para ulama yang ijma pasti mereka akan berdalil dengan dalil-dalil syariat. Tidak mungkin ulama berijma dia tidak pakai dalil. Semuanya berdalil. Bahkan orang sesat pun berdalil, apalagi ulama. Dan ulama ahli sunnah, ulama rabbani, ketika bersepakat mereka tentu dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Wa qaulin Nabi, dan juga dasarnya adalah hadis Nabi SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi sekali lagi ijma yang dimaksud adalah yang pertama ulama mujtahid. Dan ulama untuk menjadi seorang mujtahid terpenuhi syarat-syarat, harus banyak sekali syaratnya. Terus yang kedua haruslah ulama dari umat Nabi Muhammad. Berarti keluar dari pembahasan ini adalah siapa? Misalnya ulama-ulama yang dia disebut ulama oleh orang-orang kafir misalnya. Nah, kemudian juga yang keempat di atas hukum syar'i, di atas hukum syariat. Dan yang kelima setelah Nabi berlakunya ijma ini. Taib. Nah, kemudian para jamaah sekalian, Syekh menjelaskan lawan atau yang berkaitan dengan pembahasan itu tentang taklid. Ya, taklid. Beliau mengatakan at-taklid. Kenapa dibahas taklid? Karena dibahas tentang kita mengikuti imam yang 4. Ya, jadi boleh mengikuti imam yang 4. Berarti ini dibahas tentang masalah taklid. Bolehkah seorang muslim taklid? Maka dirinci oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan at-taklid lughatan wad'ul qiladah fil 'unq. Wad'ul qiladah fil 'unq. Taklid artinya mengalungkan kalung di leher secara bahasa. Dan ada kemiripan antara arti secara bahasa, secara etimologi dengan arti secara istilah. Ya kan? Orang taklid itu kan pokoknya digiring kemana aja nunut gitu. Maka ada kolerasi arti secara istilah dengan arti secara bahasa. Taib, itu secara bahasa. Artinya apa? Wad'ul qilada fil 'unuq. Ya, yakni mengalungkan kalung di leher. Wastilahan, adapun secara istilah, taklid artinya apa? Itba'u qaulil ghair bila hujjah. Ya. Mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah. Artinya,
kita ikut pendapat orang dan kita nggak tahu dia ada dalil atau enggak. Pokoknya melo ae wis. Pokoknya bener salah pokoknya Syafi'i ngono ae. Bener salah wis pokoknya menunut, pokoknya ikut. Nah, itu namanya taklid. Yang sebenarnya kalau orang yang ngerti itu jangan taklid, tapi harus ittiba. Kita ikut pendapat fulan, pendapat imam. Tapi kita tahu imam ini bawakan dalil dan imam ini berdalil ini dan kuat menurut kita dalilnya, maka kita ikut. Demikian. Seperti misalnya, kenapa Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad tentang kunut subuh? Ini orang sebagai penuntut ilmu jangan taklid. Tapi apa pendapatnya Syafi'i tentang kunut subuh dan mana dalilnya atau apa dalilnya? Lalu Imam Ahmad kenapa membid'ahkan kunut subuh? Imam Ahmad juga mana dalilnya? Diikuti. Lalu setelah itu kita melihat mana di antara pendapat itu yang kuat. Ya. Adapun orang yang memang tidak mampu, ya boleh bertaklid. Ya. Taib. Wa huwa jaiz, dan dia taklid itu boleh, namun liman la yasilu ilal ilmi binafsihi. Jadi bolehnya taklid kata Syekh di sini rahimahullah, jaiz boleh, namun liman bagi orang yang la yasilu tidak sampai ilal ilm kepada ilmu binafsihi dengan sendiri atau secara sendiri. Yani tidak bisa menggali sendiri. Jadi artinya awam, nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti hadis, nggak ngerti mustalah hadis, nggak apalagi namanya usul fikih, nggak ngerti. Dan itu dasarnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, yakni ahli ilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Jadi inilah taklid dirinci, boleh bagi orang awam yang tidak sampai padanya ilmu, namun tentu orang awam pun melihat taklid itu kepada ulama yang paling soleh, yang paling bertakwa, yang paling wara', ya, dipilih demikian. Baik. Lalu disebutkan tadi madhab yang 4 para jemaah. Nah, ini kita perlu tahu istilah madhab 4 ini sebenarnya ada beda istilah antara zaman kita dengan zaman dahulu sebelum kita. Kalau pada masa generasi tabi'ut tabi'in, kalau disebut imam 4, ya, imam 4 itu sebenarnya bukan seperti sekarang ini kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, bukan. Imam 4 di masa tabi'ut tabi'in itu yang pertama Imam Malik bin Anas di negeri Hijaz. Yang pertama. Yang kedua Imam 4 maksudnya itu Imam Al-Auza'i di negeri Syam. Imam Al-Auza'i, ya, di negeri Syam. Siapa namanya? Imam Al-Auza'i, Imam Abdurrahman bin Amr bin Muhammad Abu Umar Al-Auza'i. Ini termasuk ulama imam besar di zamannya, ya. Imam besar di zamannya. Bahkan sampai-sampai disebutkan ijma ulama saat itu tentang keadilan dan keimamannya Imam Al-Auza'i ini. Ya. Meninggal di mana? Di Beirut beliau ini, ya. Pada tahun 70 wa 50 wa 100. Berapa? 70 wa 50 wa 100. 100? Berapa? Haris berapa? 70 wa 50 wa 100. 70 wa 50. Berapa? 157 Hijriah. Imam Al-Auza'i. Imam yang ketiga yang dimaksud Imam 4 di zaman tabi'ut tabi'in adalah Imam Al-Laits bin Sa'ad di Mesir. Nah, ini imamnya Mesir. Ya, kalau Imam Zaid Imam Syam. Imam Malik Hijaz. Hijaz itu mana Hijaznya, kawan? Hijaz itu Mekah Madinah. Hijaz itu Madinah itu Hijaz. Maka Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini, ya, kalau menurut Imam Dhahabi itu beliau ini termasuk imam besar di zamannya, ya, diakui keimamannya, bahkan disebut Imam Al-Hafidh, ya, disebut Syekh Ad-Diyar Al-Masriyah, yakni imamnya negeri Mesir gitu. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini. Terus yang keempat ini Imam Sufyan. Nah, tebak Sufyan yang mana ini?
di Irak. Itu imam 4 di zaman tabi'ut tabi'in. Imam Sufyan yang mana ini? Di Irak. Nah, kalau dengar Irak berarti yang jelas bukan Sufyan ibnu Uyainah, bukan. Berarti Sufyan yang satu. Sufyan apa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri di Irak. Nah, itu di zaman tabi'u at-tabi'in. Nah, lalu di zaman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yaitu juga masyhur imam 4 kepada Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Itu di zaman siapa? Di zaman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini ulama ya al-mujtahid, ya, digelari al-bahr, yang ilmunya melaut, ya. Itu beliau dikenal sebagai imam 4. Nah, baru setelah itulah dikenal imam yang 4 adalah apa yang kita kenal sekarang. Berarti ada berapa? 3 istilah ya. Di zaman tabi'ut tabi'in, kemudian di zaman Abu Ubaid bin Salam, kemudian di zaman kita sekarang, dari sejak itu sampai sekarang. Ya, ya sampai hari kiamat lah. Insyaallah. Mungkin nanti ada istilah lagi, wallahu alam, anak cucu kita nanti itu urusannya. Yang jelas sampai zaman kita sekarang detik ini imam 4 ya. Maliki, Syafi'i, Hambali atau Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Kalau urutan tahunnya pertama Abu Hanifah dulu, kemudian Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, kemudian yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya. Baik. Selesai insyaallah. Syekh di sini menyebutkan biografi singkat ya madhab yang 4 yang masyhur. Nah, di sini tulis kata beliau al-madhab Hanafi wa imamuhu Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Yang pertama madhab Hanafi, imamnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, imam Ahlul Iraq ya. Beliau lahir tahun wulida sanata 80, tahun 80 lahir dan meninggal tahun 150. Taib. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa? 150. Minimal antum hafal itu, minimal meninggalnya lah. Tahun 150 meninggal. Nah, ketika meninggalnya Imam Abu Hanifah itu ternyata itu hari lahirnya siapa? Imam Syafi'i. Ini matal imam, wulidal imam. Mati imam, lahir lagi imam. Ya, Imam Syafi'i. Taib. Yang kedua Al-Maliki, madhab Maliki. Wa imamuhu Abu Abdullah. Imamnya adalah Abu Abdullah. Ya, Malik bin Anas, imam Daril Hijrah. Wulida sanata 93, tahun 93 lahir, wafat tahun 179, Imam Malik. Dan Imam Malik beliau kunyahnya Abu Abdullah ya. Yang berkunyah Abu Abdullah itu imam yang 3. Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah, Imam Syafi'i juga Abu Abdullah, Imam Ahmad pun Abu Abdullah kunyahnya. Ya. Cuman hanya Imam Abu Hanifah yang beda. Taib. Yang ketiga Syafi'i wa imamuhu Abu Abdullah. Nah, imamnya Abu Abdullah Imam Syafi'i itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Wulida sanata 50 wa mi'ah. Tahun 150 wa tufiya sanata 40 wa mi'atain. Ya, tahun 204. Wafat Syafi'i 204. Nah, lalu yang keempat Al-Hambali, imamuhu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yani Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang wulida dilahirkan sanata 40 wa 60 wa mi'ah. Ya, tahun 164 wa tufiya sanata 41 wa mi'atain. Meninggal tahun 241. Taib. Wa hunaka madahibu ukhra. Ya. Dan di sana ada madhab-madhab yang lain. Kamadhab Dhahiriyah, seperti madhab Dhahiriyah, wa Zaidiyah, wa Sufyaniyah, wa ghairihim. Jadi madhab Dhahiriyah ada, madhab Zaidiyah ada, wa Sufyaniyah, dan yang lainnya. Wa kullun yu'khad min qawlihi. Maka semuanya kita ambil dari pendapat-pendapatnya, maka nasawaban, selama pendapat-pendapat mereka itu benar. Yani jangan fanatik kepada satu madhab. Ya. Wa yutraku min qawlihi, dan tinggalkan perkataannya, maka khata, kalau perkataannya keliru. Wala ismata, dan tidak ada yang maksum.
illa fi kitabillah, kecuali kitab Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Artinya kita mengikuti madhab, lihat kalau itu benar, diambil dari dalil yang sahih, ambil, ikuti. Seperti kunut subuh misalnya. Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i membawakan hadis-hadis tentang kunut subuh, namun semuanya dhaif, maka tinggalkan. Ikuti pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan hadisnya dhaif. Karena kaidahnya jemaah, ketika ada hadis yang didhaifkan oleh para ulama ahli hadis, apalagi ahlul jarah wa ta'dil, maka kita lebih selamat untuk mengikuti di mimbabil ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian. Apalagi kunut subuh kan tidak wajib, hanya sunnah. Lebih hati-hati orang yang tidak kunut daripada yang kunut. Karena kunut subuh dilemahkan, didhaifkan. Lah kok ini dibela mati-matian gitu loh. Yang keliru itu kan yang membela mati-matian kunut. Sampai-sampai sujud sahwi loh kalau tidak kunut subuh. Sujud sahwi itu kan ketika meninggalkan hal yang wajib. Sementara Syafi'i sendiri mengatakan sunnah. Ya. Jadi berlebihan ketika menetapkan adanya kunut subuh ini. Kemudian mana lagi kata beliau? Taib nasallahu an yaj'alana minal mutamassikin bi kitabih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang yang berpegang teguh dengan kitabnya, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Nah, ini secara lahir dan batin. Batin maknanya akidahnya. Kita itiba dalam akidahnya Rasul dan para sahabat. Zahirnya, yakni amalan kita, zikir-zikir kita, bacaan solawat kita, itu zahir. Itiba kepada Nabi. Wa yatawaffana ala dzalik, dan semoga Allah wafatkan kita di atas apa? Di atas berpegang teguhnya kita dengan kitab dan sunnah. Ya. Wa yatawallana fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menolong kita di dunia di akhirat. Wa alla yazigha qulubana, dan semoga Allah tidak memalingkan hati kita ba'da idh hadana, setelah kita diberinya petunjuk. Ini doa yang indah sekali para jemaah. Para ulama itu terbiasa di akhir kajian doa. Subhanallah. Coba lihat semua pembahasan para ulama ahli sunnah, di awal doa, di akhir doa. Ya. Taib. Wa an yahibalana minhu rahmatan innahu wal wahhab, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita rahmatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia maha pemberi, wahhab, sang maha pemberi. Taib. Walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu wa yarda, dan segala puja hanya milik Allah yang banyak, semoga Allah ridha kepada kita dan mencintai kita. Wa kama yanbaghi li karami wajhi, dan juga sebagaimana layaknya, ya, kemuliaan wajahnya azza wa jalla. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, segala puji milik Allah yang dengannya sempurnalah amal-amalan saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Selesai pembahasan kita insyaallah, dan kita akan umumkan mengkaji kitab yang baru juga insyaallah, tetap masalah akidah, ya. Masalah akidah, karena kita akan biasakan mengkaji akidah, kemudian juga kita akan biasakan mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Karena untaian kata-kata mereka itu adalah berkah. Untaian kata-kata mereka adalah fawaid, faedah. Demikian, wallahu alam. Kita lanjut ke sesi kedua insyaallah, namun sementara jeda dulu sebelum kita lanjut ke kitab Umdatul Ahkam. Wallahu taala.